di jam-jam sibuk. Hal ini berdampak pada makin menyempitnya ruas jalan karena terhalang angkot-angkot yang ngetem. Alhasil, jalanan jadi bertambah macet. Dari sisi penumpang, mereka sudah pasti ingin segera tiba di tujuan. Bukannya harus rela menunggu lama karena angkot yang dinaikinya terlalu lama ngetem. Apakah kita pernah mengalami hal yang sama? Fenomena angkot ngetem ini banyak terjadi di kota-kota di Indonesia, seperti Jakarta, Bandung, dan Bogor. Pemerintah termasuk Dinas Perhubungan dan Kepolisian telah melakukan berbagai tindakan untuk mengatasi fenomena angkot ngetem ini. Di Jakarta misalnya, Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama menetapkan adanya sanksi pencabutan izin rute terhadap angkutan umum yang ngetem sembarangan. Ahok bahkan mengajak para warga untuk memfoto langsung jika melihat ada angkot ngetem sembarangan. Dan setiap satu foto yang dikirim ke pihak Pemprov DKI Jakarta dihargai Rp5.000 hingga Rp50.000. Ahok menyarankan sistem setoran yang diberlakukan sekarang ini diubah menjadi sistem penggajian atau dibayar rupiah per kilometer. Sebab tak bisa dipungkiri, salah satu penyebab fenomena angkot ngetem ini karena para sopir angkot menganggap penumpang adalah uang, sehingga mereka berhenti kapan saja dan di mana saja demi menunggu penumpang. Beberapa bahkan rela menunggu sangat lama hingga angkot sampai benar-benar penuh dengan penumpang. Lalu bagaimana faktanya di lapangan? Apakah sopir angkutan umum menyadari jika ngetem sembarangan merugikan para penumpang dan pengguna jalan lain? Bagaimana tindakan para petugas Dinas Perhubungan dan petugas polisi jika ada angkot-angkot yang ngetem sembarangan? Katanya naik transportasi publik adalah salah satu cara untuk mengurangi kemacetan. Apakah itu benar? Wah, yang gue lihat sih selama ini di Jakarta banyak transportasi publik kayak angkot itu. Tapi apakah mereka efektif untuk mengurangi kemacetan? Gue rasa enggak. Lihat aja nih, kayak di belakang sana tuh mereka ada kebiasaan namanya ngetem. Kita udah semua tahu lah, pasti ngerasain pernah ngetem, ngerasain jadi penumpang di dalam angkot kita ngetem, ngerasain ketika kita di motor atau di mobil depannya ada angkot lagi ngetem. Sebenarnya ngetem itu malah ngebuat jarak waktu kita ke sana ke satu titik itu malah jadi lebih lama. Selain itu, ngetem juga bisa ngebuat lebih macet jalanan ya. Jadi, apakah itu benar bisa solusi untuk kemacetan? Kita coba aja tanya-tanya apa reaksi supir angkot ketika ditanya ngapain mereka ngetem, dan juga gimana reaksi penumpang, dan juga ada nggak sih orang yang ngurusin ini kayak dishub atau polisi? Yuk kita cari tahu. Di kawasan Palmerah, Jakarta Barat, dari sekian banyak angkot ngetem, agen on the spot melihat ada petugas Dinas Perhubungan yang sedang bertugas, namun membiarkan begitu saja fenomena ini. Dengan kamera tersembunyi, tim on the spot coba bertanya kepada mereka. Pak, Bapak di shop ya? Iya. Kenapa kayak gini didiemin aja sih Pak? Kenapa? Kayak gini kan ngalangin jalan Pak. Iya, cuma lantai juga apa-apa. Lantai kadang-kadang sampai ngalangin jalannya. Kalau yang di sini saya kan sering naik di sini. Ya kalau memang mobil dari macet juga saya kan terus. Kalau yang di sana tuh juga tuh dilarang stopnya nggak? Karena juga perusahaan saya dia di barat. Jadi kalau udah urusan barat nggak peduli lah ya mau kayak apa di sana. Nggak peduli. Seenggaknya ada yang naik kita di sini kan pegang, batunya di sana juga pegang gitu. Yang di sininya juga tuh dilarang stopnya. Situ. Apa? Macet total ya baru. Kalau macet doang berarti ya. Bukannya macet doang, tapi kan Kalau Bapak di sub tegas pasti ditepak-tepokin gitu suruh maju, pada takut pasti Pak. Yang udah biasa ada berarti. Gitu aja tetap ya. Ternyata petugas Dinas Perhubungan ini lebih banyak mengelak dan belum bisa memberikan solusi. Lalu bagaimana jika agen on the spot langsung mendatangi sopir angkot yang sedang ngetem? Bang, nggak kasihan sama penumpangnya. Baru naik deh Bang. Si ibu-ibu. Nah, kalau ngetem suka lama ya? Ini mah jarang ngetem, ini kan lama lagi kosong aja. Kalaupun ada penumpang satu tetap ngetem Bang. Iya. Kasihan kalau ibu buru-buru gimana loh? Ya. Kalau ibu-ibunya buru-buru gimana? Ya,
disuruh bilang ya. Si sopir mengaku baru kali ini ngetem. Ia juga tak begitu peduli jika penumpang harus lama menunggu karena angkot yang dikendarainya ngetem. Dan jika ada penumpang yang protes, ia lebih memilih untuk menyuruh penumpang tersebut pindah ke angkot lain. Agen on the spot mencoba menghampiri sopir angkot lainnya. Meskipun ada rambu dilarang berhenti, sopir angkot yang satu ini memilih untuk melanggar dan memilih ngetem agar mendapat penumpang. Agen on the spot kemudian mencoba menjadi seorang penumpang di dalam angkot, namun akhirnya turun karena sang sopir lebih memilih untuk tetap ngetem. Berhenti bang. Berhenti. Kirain nggak ngetem kan? Hah? Oh, jadi gitu. Saya turun aja nih. Boleh. Berpindah ke lokasi lain di Jakarta, yakni di kawasan Tebet, Jakarta Selatan, yang juga dikenal banyak angkot ngetem. Agen on the spot menjadi penumpang pertama yang menaiki angkot tersebut. Di menit pertama, ada satu penumpang lain yang naik. Namun pengunjung lain tak kunjung hadir. Agen on the spot mulai bertanya kepada sopir angkot. Masih lama nggak? Masih lama? Hah? Nunggu penuh. Kalau belum penuh berarti belum berangkat. Jadi kalau belum penuh-penuh berarti nggak akan berangkat ya Pak? Kalau belum penuh nggak? Apa? Kira tadi udah berangkat dari tadi. Dalam depan sana udah yang langsung ya? Di ujung belah perempatan juga. Satu persatu penumpang mulai menaiki angkot. Agen on the spot berinteraksi dengan penumpang lain. Kayak gini terus ya bang? Kalau 44 kalau deh, kalau nggak akan jalan-jalan. Setelah menunggu cukup lama, akhirnya angkot tersebut penuh dan jalan. Lokasi selanjutnya adalah kawasan Kampung Melayu. Angkot ngetem di kawasan ini cukup banyak, bahkan hingga separuh badan jalan. Agen on the spot menghampiri satu persatu sopir angkot yang ngetem. Beberapa sopir angkot akhirnya jalan setelah ditegur agen on the spot. Emang ini bakal ngetem lama nggak? Hah? 3 tadi? Hah? Ini berhenti. Sewa bang, bang. Ya kan? Nah gitu dong. Ini jalan punya nenek moyangnya apa? Berhenti tengah jalan asik banget nih. Hah? Hah? Nanya doang saya kan. Itu yang belakang tuh macet tuh gara-gara abang berhenti sini. Emang nggak apa-apa yang ngetem tengah jalan gini ya? Emang nggak apa-apa yang ngetem tengah jalan gini ya? Hah? Nggak boleh. Tapi ikut-ikut aja gitu. Kalau abang jadi ngalangin jalan orang gimana? Lo nggak tahu gimana ini jadi 5 jalur jadi 3 jalur gara-gara abang berhenti begini. Kalau yang lain pada bunuh diri abang ikut-ikutan juga gitu.
Saat berada di dalam angkot, agen on the spot juga harus menunggu lama dan terlibat perdebatan cukup sengit dengan sang sopir angkot. Katanya lama nggak? Apa? Kayak gitu. Hah? Nah saya kan naik ini karena udah tahu bakal keren, bakal jalan, bukan masalah sabar tak sabar pak. Ya semua alasannya juga gitu. Saya juga janji sama orang buat nyari rezeki juga, masalah nyari rezeki pak. Masih lama nih jadinya. Ya nanya aja nih, kalau masih lama ya udah saya turun nih. Kang Aris mah rezeki bang. Ternyata ada polisi lalu lintas. Kesempatan ini dimanfaatkan agen on the spot untuk mengajukan pertanyaan. Itu mah positif, saya suka. Cuman masalah gini-gininya pak. Iya itu mah tetap positif. Cuman ini masalahnya itu mah saya tahu lah, polisi baik lah, semua saya tahu polisi. Cuman masalah ini loh. Tapi kan ada saat-saat pelajaran masih longgar, jadi itu kan perlu istirahat juga. Paling bentar lagi nanti jam-jam pulang kerja, udah kita pertama dari besok juga baik. Sama polisi ya, bukan sama polisi. Iya kalau ada polisi doang loh namanya. Kan kesadaran di Indonesia ini kan masalahnya kebanyakan supir ini kan masih memikirkan masalahnya kan mereka itu kan manusia. Tergantung pribadi orangnya. Ya kalau kayak gitu mah semua orang juga tergantung pribadi orang, bunuh orang juga tergantung pribadi orang. Dia mau penjara. Iya ini makanya dia tahu dia nggak akan dipenjara, makanya dia begini. Kalau orang tahu bunuh orang nggak akan dipenjara juga pada bunuh orang semua, saya bunuh dia sekarang. Makanya kan yang bikin undang-undang kan bukan polisi. Ya polisi penegak undang-undang, iya kan? Yang bikin undang-undang mah bodo amat di sana pasti, mereka bodo amat polisi mau kerja. Bukan setiap harus pelanggar itu bisa bilang tidak. Ini udah agak tertib berarti. Ya ini karena udah gak mau balik ini udah mulai padat. Justru kan pas padat dia balik. Ya kembali ini. Mungkin kalau anda mau ngelihat saya berdiri sebentar nih, oh ya. Tapi pasti saya taruhan sama saya pak, bapak berdiri di situ pada ke situ, saya yakin pak. Nah, itu kayak gimana tuh? Coba bapak bilang tar, udah cabut semua pasti. Ya nggak? Saya suka image polisi yang bagus, makanya sekarang kan yang naik semua, maksudnya yang bikin image polisi bagus bukan polisi-polisi yang suka ikut kuis atau apa, polisi yang benar-benar kerja kayak situ kan, ya nggak? Ya kalau bapak kayak gitu, Coba, udah saya bersihkan dulu. coba saya lihat. Caranya keluar pikiran dulu. Nah, coba pak. Akhirnya Pak Polisi memenuhi janji untuk turun ke jalan ikut menertibkan angkot. Seperti yang kita lihat semua dari seharian kita udah ngelihat angkot yang ngetem segala macem. Pada akhirnya mereka cuma takut sama Tuhan mungkin dan polisi. Dan seperti kita ketahui penumpang nggak akan berkutik apa-apa, supirnya pun ditanya akan nyari rezeki aja bilangnya, cuman ketika polisi udah datang dan ngeluarin kayak gini, udah pasti mereka pada pacar kacir. Berbekal seragam kebesaran polisi dan surat tilang di tangan, dalam sekejap lalu lintas normal dan lancar. Puluhan angkot yang ngetem tadi bubar jalan. Pak, kalau misalnya ya ada orang-orang yang itu negor juga, itu kayak gimana Pak? Kalau misalnya dari kan bukan polisi, misalnya saya atau ada beberapa orang, kan kadang orang ini tuh takutnya sama polisi kan. Cuman kalau misalnya kita, kayak menurut Bapak gimana tuh kalau masyarakat umum negor-negor misalnya, nggak mesti angkot lah, ada yang mobil-mobil biasa gitu pada masuk jalur busway misalnya kita yang masyarakat, jangan gitu, itu kayak menurut Bapak gimana? Kita kalau kesel nggak boleh. Nah, kan kesel karena Mengarahkan kebaikan. iya, Bagus. iya, misalnya kayak gitu jadi nggak apa-apa kita misalnya bagi masyarakat. Mungkin kita cara mengarahkannya yang tepat kan gitu, jangan marah-marah kita. Nah, kalau marah-marah malah kan keselamatannya di enaknya lancar sekarang nih. Jadi masyarakat ikut terlibat nggak apa-apa lah ya, asal tahu caranya gitu ya. Harus dibantu masyarakat supaya lancar untuk penugasannya gitu.
Ada juga kan informasi semuanya kan dari masyarakat. Iya, oke, polisi menanggapi gitu kan. Betul. Udahlah Pak, menurut tugas saya Oke. sukses Pak, lancar, semoga ini menang kapok. Baik. Ya. Tuh. Terima kasih Pak. Dari beberapa tempat, ternyata masih banyak angkot-angkot yang ngetem sembarangan. Semoga penegakan hukum dan regulasi yang ketat terkait kelancaran lalu lintas mampu membuat wajah ibu kota semakin cantik dengan tidak ada lagi angkot ngetem sembarangan dan berkurangnya kemacetan. Ya, dari seharian kita tadi udah muter-muter ngelilingin angkot sana-sini nanya, mereka jawabannya sama semuanya. Nggak jauh, yaitu mereka ngetem karena mereka kejar setoran. Beda halnya sama pengemudi-pengemudi Transjakarta atau Damri, mereka emang udah digaji untuk itu. Yang kedua, mereka ngetem karena polisi di situ nggak ada. Kita lihat kan tadi perbandingan ketika polisi ada dan ketika polisi nggak ada. Ketika polisi ada, mereka tiba-tiba langsung pada lancar. Tapi ketika nggak ada, yang masih tengah jalan. Jadi sebenarnya intinya apa sih yang mesti diperbaiki di sini? Apakah sistem pembayaran si supir-supir angkot ini yang setoran itu dihapuskan? Atau penegakan hukum oleh aparatnya yang harus ditegakkan setegak-tegaknya? Atau dua-duanya? Atau kira-kira apa? Ya, jadi untuk hari ini itu aja mungkin yang masalah angkot-angkotannya. Dan untuk kedepannya kita saksikan lagi sosial-sosial eksperimen apa lagi yang akan kita lakukan. Oke, bye-bye.